Melalui ibadah online, kami mengajak anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Anak-anak yang di rumah, kita semuanya duduk yang rapi, tangannya dilipat, matanya ditutup supaya kita berdoa. Kita berdoa. Puji dan terima kasih kami panjatkan kepada-Mu Bapa yang bertahta di kerajaan surga untuk pagi hari ini, di mana Tuhan membangunkan kami, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk kebaktian kami sekolah minggu pagi hari ini. Bapa di surga, temani kami Tuhan, supaya kami bisa bernyanyi, kami bisa membaca firman-Mu, kami bisa mengucapkannya, kami bisa mendengarkannya dengan baik, agar kami Tuhan bisa menjadi anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Di atas semuanya Tuhan, terlebih dahulu ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum pembacaan kita dan ayat bulanan yang akan dibawakan oleh teman-teman kita bernyanyi dengan judul Marsikola Al-Aman. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu Firman Tuhan Kudengar. Ku tanam di hatiku
atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang kami terima hingga hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama anak-anak sekolah minggu meskipun masih dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan sukacita boleh mendengarkan firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, yaitu Minggu Rogate. Tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Mari kita buka Alkitab kita, adik-adik. Inang akan bacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, apa kabarnya sayang? Tentunya sehat, sukacita ya. Terutama di hari Minggu ini kita kembali boleh beribadah. Meskipun karena pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji Tuhan dengan dengaran akan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, 1 bulan yang lalu, tepatnya Minggu tanggal 4 April 2021, kita semua, terutama orang-orang percaya, orang-orang Kristen di seluruh dunia ini bersukacita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Peristiwa itu kita sebut dengan perayaan Paskah. Nah, anak-anak sekolah minggu, meskipun kebangkitan Yesus itu sudah diberitahukan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya sebelum Dia mati disalibkan, tetapi ternyata beberapa dari murid-murid Tuhan Yesus meragukan kebenaran firman itu. Beberapa dari murid-murid Tuhan Yesus meragukan apakah benar apa yang diberitakan oleh Yesus kepada mereka sebelumnya, bahwa Dia mati tetapi pada hari ketiga akan bangkit kembali. Yang menjadi pertanyaan, kenapa murid-murid Tuhan Yesus meragukan berita kebangkitan Yesus? Tentu adik-adik tahu ya, kalau kita baca di ayat terdahulu nats kita ini, di situ dikatakan karena ada berita palsu yang disebarluaskan oleh imam-imam kepala. Berita palsu itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan bangkit, tetapi mayat Yesus itu dicuri, diambil oleh murid-murid Tuhan Yesus. Untuk itulah setelah Yesus bangkit, ada 40 hari lamanya Yesus berada di dunia ini. Untuk apa adik-adik? Untuk menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan sekaligus membekali murid-muridnya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, bahwa Dia berkuasa baik di bumi dan di sorga, dan semua tunduk dan takluk kepadanya termasuk kematian. Jadi 40 hari lamanya ya adik-adik, Yesus itu berada di bumi ini, di dunia ini setelah Dia bangkit dari kematian, untuk menampakkan dirinya, menyatakan bahwa apa yang Dia beritakan
tentang kebangkitannya sebelum dia mati itu memang benar-benar nyata. Dengan demikian, berita tentang kebangkitannya yang penuh dengan kuasa itu adalah benar dan tidak perlu diragukan lagi. Anak-anak sekolah minggu yang baik, setelah meyakinkan murid-muridnya akan kuasa kebangkitannya, kemudian Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran itu kepada semua bangsa dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bisa kita baca di ayat 19 dan ayat 20 tadi. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia ini. Untuk apa tadi dikatakan? Yaitu untuk memberitakan kebenaran akan kebangkitan Yesus dan juga membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nats ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus, yang dinyatakan oleh Yesus melalui kebangkitannya, ditujukan kepada semua bangsa, semua orang yang mau menerima. Jadi bukan hanya orang Israel ya, bukan hanya satu suku, satu marga, satu bangsa, bukan, tetapi semua bangsa, semua bangsa. Karena itu adik-adik, kita mau diyakinkan untuk tidak ragu-ragu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya, kami kan masih kecil, kami kan anak-anak, kok ikut memberitakan firman Tuhan? Caranya bagaimana? Nggak mungkin. Mungkin adik-adik ada yang berkata seperti itu. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, juga anak-anak sekolah minggu, dengan firman Tuhan tadi, kita semua terpanggil untuk bangkit, berangkat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Dan kitalah menjadi penerus, menggantikan tugas Yesus di dunia ini untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu. Dikatakan tadi kepada semua bangsa. Kepada semua bangsa. Supaya apa? Supaya semua orang beroleh kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun seperti yang adik-adik tadi katakan, mungkin aku masih kecil, aku nggak tahu bicara, apa yang harus kuberitakan. Tapi harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak hanya mengutus sedemikian rupa anak-anaknya, tetapi Tuhan juga memberikan jaminan penyertaan seperti yang diberikan kepada murid-murid yang diutusnya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita semua adalah murid-muridnya, kita diutus untuk memberitakan berita tentang Yesus yang menjadi juru selamat dunia, bahwa dia benar-benar sudah bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Dia yang penuh kuasa, yang sudah bangkit dan menjamin kehidupan kekal bagi kita. Itu yang menjadi tugas kita. Nah, kalau begitu inang bibir, apa jaminan yang diberikannya kepada kita? Supaya kita nggak khawatir, supaya kita nggak takut, supaya kita tidak beralasan. Nah, di ayat 20b tadi dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan. Jaminan penyertaan Yesus kepada setiap orang yang mau memberitakan berita kebenaran tentang kuasa dan kebangkitannya. Ada 4 poin yang bisa kita petik dari jaminan penyertaan Yesus. Apa itu anak-anak? Yang pertama, dia pasti melindungi kita. Yang kedua, dia pasti memberi pertolongan. Yang ketiga, dia pasti memberi penghiburan. Yang keempat, dia pasti memampukan kita. Jadi kalau demikian, apa yang kita takutkan lagi? Apa yang kita ragukan lagi? Nah, karena itu inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Kristen, murid-murid Tuhan Yesus. Kita tidak sekedar mengaku bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit dan hidup, tetapi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus berkuasa atas segala-galanya di bumi dan di sorga. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus.
Dia juga berkuasa atas hidup kita. Itu yang pertama ya, adik-adik, yang perlu kita ingat. Yang kedua, menjadi Kristen, menjadi murid Tuhan Yesus, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Apa itu? Yaitu memberitakan kebenaran Kristus kepada siapapun, di tempat manapun dan setiap saat. Nah, ada tadi pertanyaan, caranya bagaimana? Ya, caranya tidak harus setiap kita ketemu teman, setiap kita ketemu orang, kita buka Alkitab. Kita bilang, Pak, Bu, teman, mari dengarkan Alkitab katakan begini. Oh, bukan. Tetapi caranya bagaimana? Jauh lebih penting adalah kesaksian hidup kita. Jika kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin belajar, rajin berbuat baik, melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita, itu sudah menjadi kesaksian hidup kita. Itu juga merupakan pemberitaan kita tentang kebaikan Yesus dalam hidup kita. Jadi nggak harus buka Alkitab, nggak harus berdoa di depan orang, bukan. Tetapi dengan sikap kita, perilaku kita yang bisa kita tunjukkan setiap hari. Dan yang terakhir, anak-anak, menjadi orang Kristen, kita harus yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Keyakinan itulah yang memampukan kita tidak ragu-ragu lagi dalam menjalani kehidupan kita. Keyakinan itulah yang memampukan kita melangkah dalam kebenaran sekaligus bersikap hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Terutama di dalam masa-masa pandemi ini ya anak-anak ya. Kalau ada anjuran menjaga jarak, rajin pakai masker, jauhi kerumunan, anak-anak sekolah minggu harus taat, tunduk. Supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita selamat. Juga salah satu cara kita menyatakan kebaikan Tuhan dengan taat, tunduk, dan itulah caranya kita ikut serta memutus mata rantai penyebaran virus ini. Karena itu adik-adik sekolah minggu, mari kita bersikap hati-hati dalam setiap langkah hidup kita, serta tetap taat setia, tunduk kepada perintah Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan mengawasi setiap gerak-gerak perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Biarlah Tuhan pakai kita, meskipun kita masih anak-anak, anak sekolah minggu, kita masih kecil, kita merasa tidak tahu apa-apa dan tidak ada apa-apanya, tapi yakin dan percaya jika kita mau dipakai Tuhan, Tuhan mampu menyatakan kuasanya, kebesarannya melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang taat patuh akan perintah Tuhan dan boleh melakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah kami Bapa menjadi alat Tuhan, menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan, dan menyatakan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Sehingga semakin banyak orang-orang yang datang percaya kepadamu dan beroleh berkat sukacita daripada Tuhan. Berkatilah hidup kami dalam melewati masa-masa sulit diakibatkan pandemi COVID-19 hingga saat ini, supaya kami tetap sehat, kami selamat, dan kami boleh senantiasa menjalani kehidupan kami dengan tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Semoga apa yang telah kita dengar melalui firman Tuhan pada hari ini, anak-anak sekolah minggu dapat melakukannya. Kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4, kita harus membawa berita. Dan damai yang menyertai.
kasih pertanyaan, dua pertanyaan, nanti dijawab di kolom komentar ya. Dan ayo persiapkan buku dan penanya untuk menulis apa yang akan Inang berikan. Pertanyaan pertama, coba tuliskan apa isi amanat agung dari Tuhan Yesus. Apa isi dari amanat agung Tuhan Yesus? Yang kedua, apa isi dari jaminan penyertaan Yesus kepada orang-orang yang diutusnya? Ayo adik berlomba menjawab ya. Tuliskan di dalam kolom komentar ya, supaya nanti bisa dapat hadiah. Nah, karena itu kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari